Prosedur perumusan hukum dan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam tradisi Jami'iyah Nahdlatul Ulama amat bergantung pada pola pemecahan masalahnya antara maudu'iyah matik atau terapan konuniyah dan waqiyah kasuistik. Pola maudu'iyah pendeskripsiannya masalah berbentuk tasawur lintas disiplin keilmuan empirik. Ketika rumusan hukum atau ajaran Islam dikaitkan dengan kepentingan terapan hukum positif, republik undang-undang atau raperda, maka pendekatan masalahnya berintikan tatsbik al-syariah, disesuaikan dengan kesadaran hukum kemajemukan bangsa. Apabila langkah kerjanya sebatas merespon kejadian faktual atau waqiyah yang bersifat regional, kedaerahan, atau idential, cukup menempuh penyelesaian metode takhayyur atau elektif, yaitu memilih kutipan doktrin yang siap pakai, yaitu instan. Berikut diuraikan cara merujuk menggali sumber referensi dan langkah istinbat deduktif atau istidlal induktif yang menjadi tradisi keagamaan Nahdlatul Ulama dalam mengembangkan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mazhab kauli, pendapat atau pandangan keagamaan ulama yang teridentitas sebagai ulama sunni dikutip secara utuh kaulnya dari kitab muktabar dalam mazhab, seperti mengutip dari kitab Al-Istiqad dan Fil Al-Itikad karangan Abu Hamid Al-Ghazali yang menjabarkan paham akidah Asy'ariyah, atau kitab yang mengimpun kaul Imam Al-Syafi'i. Sekira umat diperlukan perluasan doktrin evaluasi, sebagiannya merujuk ke kitab syarah yang disusun oleh ulama sunni dalam mazhab yang sama, seperti kitab Al-Majmu' karya Imam Al-Nawawi yang mengulang pandangan fikih Imam Asy'ari dalam mazhab. Agar terjadi keutuhannya, mazhab sunni harus terhindar pengutipan pendapat kaul dari kitab yang penulisnya bermazhab lain. Misalnya mengutip pendapat Imam Malik dari kitab Fiqhu al-Sunnah karya Syekh Sabiq, atau persyarahan atas hadis koleksi Ibnu Daqiq al-Id bertitel Muntaqa al-Akhbar dari ulasan Al-Syauqi dalam Nail al-Autar. Yang kedua, mazhab manhaji. Mazhab manhaji yaitu ketika upaya merespon masalah kasuistik dipandang perlu menyertakan dalil nas syar'i berupa kutipan ayat Al-Quran, nukilan matan sunnah atau hadis untuk mewujudkan citra muhafazah, maka langkah kerjanya sebagai berikut. Yang pertama, kutipan ayat dari mushaf dengan nasam Utsmani lengkap petunjuk nama surah dan nomor urut ayat serta menyertakan terjemah standar ex-Departemen Agama Republik Indonesia. Kutip pula tafsir atas ayat tersebut oleh mufassir sunni dari kitab tafsir yang tergolong muktabar. Keunggulan tafsir bisa ditelusuri dari sumber dan media yang diperbantukan serta penerapan kaidah istinbat atas nas ungkapan Al-Quran. Integritas mufassir sebagai ulama sunni diperlukan sebagai jaminan atas mutu penafsiran dan pentakwilan. Sebagaimana diketahui pada jajaran ulama Syiah Imaniyah atau Ja'fariyah dan Isna Asyariyah telah memperluas sifat kemaksuman melampaui wilayah nubuwah dan terjadi pentakwilan oleh ulama batiniyah yang keluar dari bingkai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kedua, penukilan matan sunnah atau hadis harus berasal dari kitab Ushul Hadis, kitab hadis standar. Berikut mencantumkan narasumber Nabi atau Rasulullah SAW serta nama periwayat atau nama mukharij kolektor. Pemberdayaan nas sunnah atau nas hadis sebagai hujjah syariah harus mempertimbangkan data hasil uji kehujahanannya sebagai sahih, hasan, atau dhaif. Penarikan kesimpulan atas konsep substansi nas bermuara pada pensyarahan oleh muhadisin yang paham keagamaannya diakui sebagai sunni. Ketiga, pengutipan ijma perlu memisahkan kategori ijma sabi yang diakui tertinggi mutu kehujahannya.
dari ijma mujtahidin. Sumber pengutipan ijma sebaiknya mengacu pada kitab karya mujtahid muharir mazhab seperti Imam Nawawi dan lain-lain. Pengintegrasian tafsir untuk ayat yang dirujuk berikut data kritik seperti syarah hadis guna mengimbangi kondisi para pelaku penggalian ajaran dengan cara manhaji pada masa sekarang belum memenuhi kualifikasi mujtahid level manapun. C. Pengembangan asas ijtihad mazhabi. Pada tataran aplikasi hukum, tatbik asy-syariah terkait proses penyusunan RUU rapendak mungkin pilihan jatuh pada kreasi pengembangan asas-asas ijtihad yang dikenal luas pada jajaran ulama sunni. Misalnya, Ummu al-Bawa, Qaul Sahabi, Qaul Tabi'in, Mur'atu al-Kahfili, al-Kilab, kondisi darurat, asas urb ta'amuk, amatu ahli al-Madinah, istihsan syariah az-zari, istilah mazhalil mursalah, mustahid asyariyah, siyayah, syariah, dan lain sebagainya. Operasionalisasi asas-asas ijtihad tersebut perlu didukung kearifan mengenali bobot masalah ijtihadiyah, terutama frame, bingkai masalah, konteks, keterkaitan dengan kepentingan individu atau kebijakan publik, dampak pada sektor akidah dan ghirah diniyah, kadar kesulitan dalam pelaksanaan, membuka peluang khilaf hukum, dan resiko berjangka panjang. Oleh karena itu, kompleksitas masalah di negara plural agamanya, maka perumusan hukum yang memberdayakan asas ijtihad harus dilakukan secara kolektif, jama'i, dan terjamin taat akidah istidar.